Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Saya Dr. Stephen Einstein Liao dan saya adalah gembala dari GBA Grafe. Siap untuk menuntun kita bersama. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Kalau Anda mendengarkan ini pada siang hari atau malam hari, tidak masalah. Yang penting adalah Anda siap untuk belajar firman Tuhan. Dan kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab 1 Samuel. Oke, kalau Anda baru saja bergabung, perlu diketahui bahwa kita sudah membahas Alkitab secara sistematis sampai dengan 1 Samuel. Dan di dalam 1 Samuel sendiri kita sudah membahas sampai dengan pasalnya yang keempat. Sekarang kita akan masuk pasalnya yang kelima. Nah, biasanya dalam Mutiara Kebenaran kita membahas satu sesi satu pasal. Jadi satu sesi itu kurang lebih 1 jam. Kadang-kadang kurang sedikit kalau materinya tidak terlalu banyak. Kadang-kadang lebih jarang lagi lewat sedikit kalau materinya sangat panjang. Tapi hari ini pasal 5 ini hanya 12 ayat saja. Dan pasal 5 dan pasal 6 itu isinya berkaitan. Jadi rencananya kita akan membahas pasal 5 dan pasal 6 dalam satu sesi atau kira-kira 1 jam ke depan. Baik, seperti nama program kita, Mutiara Kebenaran, mari kita mulai menggali dan kita akan masuk, kita menghargai firman Tuhan sebagai sesuatu yang sangat berharga dan kita mau mendapatkan kebenaran di dalamnya. Saja kita berdoa sebelum kita membaca ayat-ayatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan, untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus, untuk persekutuan yang kami miliki dengan Engkau, bahwa kami dapat mengenal Engkau. Sungguh itu adalah hal terindah dalam hidup ini. Dan ajar kami, tarik kami semakin dekat Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami memahami sifat-Mu dan kami semakin memuliakan Engkau, dan semakin memahami kasih-Mu dan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Tolong kami Tuhan, kami ingin membahas 1 Samuel hari ini, pasal 5 dan pasal 6. Kiranya Roh Kudus menerangi kami. Kami meminta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, 1 Samuel, kita lihat pasal yang kelima. Dan saya akan mengajak kita membaca 12 ayatnya terlebih dahulu. Baru nanti kita masuk pembahasan. Nanti baru kedua, baru kita masuk ke pasalnya yang ke-6. Kalau Anda punya Alkitab dekat Anda, mari kita membaca bersama. Lebih baik Anda ikut membaca daripada sekedar mendengarkan saja, kecuali memang Anda tidak bisa. Misalnya Anda sedang menyetir atau Anda sedang bersepeda atau lain sebagainya, maka silakan mendengarkan dengan baik. Tapi kalau Anda bisa membaca bersama, saya sangat menganjurkan Anda membaca bersama dengan saya. 1 Samuel pasal 5. Ayat 1, sesudah orang Israel merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhazer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka, ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil, berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu.
Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Oke, jadi ini melanjutkan kisah di sebelumnya. Dan kita telah mengingat tentunya di pasal 4, orang Israel berperang melawan orang Filistin, dan mereka mengalami kekalahan. Pertama kali mereka kalah, dan ada sekitar 4.000 orang yang mati pada pertempuran yang pertama. Lalu mereka dengan sangat salah, dengan teologi yang sangat salah, mengira bahwa kalau mereka membawa tabut Tuhan, mereka akan menang. Jadi kita sudah bahas itu, ada kesalahan dalam pengertian tahayul atau ritualisme, formalisme. Mereka mencobai Tuhan, ya mereka tidak melakukan separasi dengan imam jahat yaitu Hofni dan Pinehas dan sebagainya. Intinya mereka tidak bersama dengan Tuhan, mereka mau memaksa Tuhan menolong mereka, padahal mereka sendiri jauh dari Tuhan. Dan sebagai akibat Tuhan tidak menyertai mereka sama sekali, mereka kalah, terpukul, pasukan Israel kocar-kacir, Hofni dan Pinehas mati, dan yang paling parah di antara semuanya adalah tabut Tuhan dirampas. Tabut Tuhan dirampas oleh kasih Tuhan. Dan ketika mendengar berita itu, imam besar pada saat itu yaitu Eli, yang juga berfungsi sebagai hakim pada saat itu, jatuh dan mati. Dan kita telah membaca juga di akhir pasal 4 bagaimana tentu orang Israel sangat kehilangan muka. Saya yakin semua orang Israel, baik yang setia kepada Tuhan maupun yang tidak setia kepada Tuhan, semuanya merasa sedih atas kekalahan mereka. Dan salah satu menantu Imam Eli melahirkan anaknya yang berikutnya, yaitu istrinya Pinehas. Dan dia menamakan anak itu Ikabod, yang berarti kemuliaan sudah lenyap dari Israel. Dan saudara kasih Tuhan, memang ini adalah suatu situasi yang sangat-sangat terpuruk. Suatu kondisi nasional yang sangat memalukan, suatu kondisi rohani tentunya dari awal yang sudah sangat memalukan, saudara kasih Tuhan. Dan tabut Allah, bayangkan tabut Allah adalah lambang dari hadirat Allah, lambang dari pribadi Allah, sampai ditawan oleh orang Filistin. Dan bahkan ada hal yang lebih parah lagi terjadi yang tidak dicatatkan di pasal-pasal ini secara eksplisit. Tetapi kita bisa tahu bahwa kemungkinan besar pada saat itu juga setelah pasukan Filistin mengalahkan pasukan Israel, kemudian merebut tabut itu, kemungkinan besar mereka kemudian berlanjut dan menghancurkan Silo itu sendiri bahkan. Ya, Anda masih ingat Silo ya? Silo adalah tempat di mana tabut Allah tadinya ada di situ, dengan kemah suci ada di situ. Dari Silo lah mereka membawa tabut itu keluar, dan Silo adalah tempat imam besar, tempat Imam Eli ada di sana. Nah, Alkitab ada mencatat bahwa Silo belakangan dihancurkan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-78. Saja kita buka Mazmur 78 dari ayat 60 sampai dengan 64 kira-kira di sini, ayat 60 sampai 64. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Jadi Mazmur 78 menggambarkan Silo dihancurkan, dan Silo adalah tempat Tuhan, sehingga ketika Tuhan mengizinkan Silo dihancurkan, Mazmur di sini berkata itu Tuhan mengizinkan kekuatannya dan kemah suci dan istilahnya hal-hal yang melambangkan dia di situ untuk jatuh ke tangan lawan. Sungguh sesuatu yang sangat mengerikan ya. Nah, hancurnya Silo juga ada disinggung di kitab Yeremia. Kalau kita buka misalnya Yeremia pasal 7 ayatnya yang ke-12. Yeremia 7 ayat 12, dan Yeremia pada waktu itu
memperingatkan orang Israel, hey, Yerusalem akan dihancurkan. Dan orang Yahudi sebenarnya sangat-sangat bangga dengan Yerusalem. Tentu Yeremia ini sudah ratusan tahun setelah peristiwa di 1 Samuel. Dan orang Israel sangat bangga, dan di Yerusalem ada apa? Yang paling mereka banggakan adalah ada bait suci di situ. Ada bait suci. Tetapi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan. Jangan berpikir bahwa karena ada bait suci di Yerusalem, maka Tuhan akan membiarkan kejahatan kalian. Tuhan tidak akan membiarkan Yerusalem dihancurkan. Nah, mungkin ada orang Israel yang kembali pemikirannya sama, bahwa selama ada bait suci Tuhan akan melindungi kita, karena Tuhan tidak akan membiarkan baitnya sendiri dihancurkan oleh musuh gitu. Tetapi Yeremia memperingatkan mereka, ingat akan Silo gitu. Makanya coba kita baca Yeremia pasal 7 ayat yang ke-12. Tetapi baiklah, pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Jadi tersirat di sini bahwa Tuhan mengizinkan Silo dihancurkan. Dan ini diulang lagi di Yeremia pasal 26. Yeremia pasal 26 ayatnya yang ke-9. Ya, saya bacakan di sini. Nah, ini adalah dari perspektif orang Israel. Mereka menyayangkan kenapa Yeremia menyamakan Yerusalem dengan Silo. Mereka berkata begini, mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Oke, jadi jelas bahwa Silo akhirnya dihancurkan. Nah, Alkitab tidak mencatat peristiwa hancurnya Silo. Jadi itu tidak dicatat, itu hanya dicatat tadi di Mazmur dan di Yeremia, itu sesudahnya. Lama sesudah Silo dihancurkan, orang Israel mengingat bagaimana Silo dihancurkan, dan itu menjadi suatu peringatan, menjadi suatu peribahasa lah, dan suatu contoh yang Tuhan suruh Yeremia pakai di situ. Nah, sehingga kita perlu bertanya-tanya, kapan kira-kira Silo dihancurkan? Dan ada beberapa pendapat, tetapi sepertinya yang paling benar adalah, yang paling cocok adalah bahwa Silo dihancurkan kira-kira di episode ini. Kira-kira di rentang waktu yang sedang kita pelajari di sini, yaitu ketika orang Filistin mengalahkan pasukan Israel, merebut tabut perjanjian itu. Kemudian mereka sepertinya selanjutnya menghancurkan Silo di situ. Dan ini kesimpulan kita karena berbagai hal. Pertama adalah bahwa ini adalah terakhir kalinya di 1 Samuel pasal-pasal awal ini sampai dengan pasal 4, pasal 3 dan pasal 4 di situ, itu adalah terakhir kalinya Silo digambarkan sebagai pusat penyembahan di Israel. Ya, setelah 1 Samuel pasal 3 dan pasal 4 ini sebenarnya Silo tidak lagi disebut-sebut sebagai pusat Israel begitu. Dan nanti kita akan lihat ada indikasi lain lagi di pasal 6 yang juga sangat-sangat menarik di sini. Oke, jadi saya ingin istilahnya kita memahami gambaran betapa terpuruknya Israel pada waktu itu. Tabutnya dicuri orang atau dirampas orang, pusat penyembahan mereka Silo dihancurkan oleh musuh. Tentu ada banyak yang mati di situ karena Silo adalah tempat para imam berkumpul. Jadi tadi di Mazmur kita membaca bagaimana banyak sekali imam yang terbunuh, dan itu semua dilakukan oleh musuh bebuyutan mereka. Dan bisa dikatakan bahwa ya, umat Tuhan terpuruk. Dan dengan terpuruknya umat Tuhan, maka nama Tuhan tercoreng juga sebenarnya. Nama Tuhan tercoreng juga, saudara Tuhan. Dan itulah yang Alkitab sering sayangkan kepada orang-orang beriman, terutama ya mungkin bukan orang beriman, tapi orang yang punya nama seolah-olah orang beriman. Ya, tapi kalau mereka orang Yahudi tapi tidak punya iman kepada Tuhan, maka ketika Tuhan hukum mereka itu sebenarnya mencoreng nama Tuhan, mencoreng nama Tuhan, saudara. Nah, itu adalah salah satu tema di dalam Perjanjian Lama juga. Ya, sering Tuhan sangat-sangat marah dengan mereka karena mereka mencoreng nama Tuhan karena perilaku mereka. Kita bisa lihat misalnya di dalam coba saya cari sebentar ya, di dalam Yesaya misalnya. Beberapa kali disebut di sini. Misalnya di Yesaya 48. Yesaya 48 atau yang 48 nanti belakangan deh. Coba kita lihat di dalam ada dikutip di dalam Roma. Anda boleh lihat ya, Roma pasal 2. Dan ini mengutip dari Yesaya juga. Roma pasal 2 ayatnya yang ke-24 di situ. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah
nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Nah, ini mengutip dari Yesaya 52 ayat yang kelima. Yesaya 52 ayatnya yang kelima, di mana dikatakan, tapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Jadi Tuhan mengaitkan bagaimana penghukuman terhadap umat Tuhan karena dosa mereka mencoreng nama Tuhan, karena umat Tuhan dikenal sebagai umatnya Tuhan. Jadi nama Tuhan terletak di situ. Ketika Tuhan akhirnya harus menghukum mereka, itu sebenarnya mencoreng nama Tuhan di situ. Kita bisa melihat lagi ya di dalam ayat-ayat lain di mana Tuhan Tuhan sangat marah ya dengan orang Israel yang melakukan itu. Ya, coba kita lihat di dalam kitab Yehezkiel kali ini, Yehezkiel pasalnya yang ke-36. Yehezkiel pasalnya yang ke-36, kalau kita lihat dari ayat 9 sampai dengan 19, bukan 9 ya, 19, dan Tuhan memperingatkan bahwa dia akan menghukum orang Israel, akan mencerai-beraikan mereka, sampai ayat 21. Yehezkiel 36 ayat 19, aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka. Jadi perhatikan, bagaimana gara-gara mereka dihukum oleh Tuhan, orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tapi mereka harus keluar dari tanahnya. Jadi karena mereka menyindir orang Israel, akhirnya nama Tuhan dinajiskan. Gitu. Ayat 21. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus. Yang diterjemahkan aku merasa sakit hati ini bisa juga diterjemahkan aku peduli terhadap namaku yang kudus, gitu ya, yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oke, jadi di satu sisi kita berkata bahwa ketika kita yang disebut sebagai nama umat Tuhan, ketika kita berpaling dari Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, dan Tuhan menghukum kita, maka itu mencoreng nama Tuhan, atau Tuhan mengizinkan kita dihukum, itu mencoreng nama Tuhan. Ada orang-orang yang berstatus Kristen hari ini. Ya, lalu entah mereka Kristen beneran, entah mereka Kristen bohongan, tapi nama mereka Kristen. Gitu. Orang kenal mereka Kristen, mereka mengaku diri Kristen. Nah, banyak di antara mereka tidak lahir baru, karena mungkin mereka hanya besar di keluarga Kristen, mereka dipercik waktu bayi, jadi mereka mengira mereka Kristen, tapi mereka belum pernah lahir baru. Tapi nama Tuhan ada pada mereka disebut Kristen. Ya. Kristen adalah pengikut Kristus. Gitu. Lalu mereka berbuat kejahatan dan sebagainya. Nah, akhirnya Tuhan mengizinkan mereka kena batunya. Ada di antara mereka masuk penjara dan sebagainya. Anda boleh lihat di dalam penjara, ada banyak juga orang-orang yang dengan nama-nama Kristen, saudara kasih Tuhan. Nah, itu sangat mengecewakan. Ada orang yang pakai nama-nama rasul bahkan. Ada si Petrus, si Andreas, si Markus dan sebagainya masuk dalam penjara. Ya, karena hal-hal yang buruk, karena perampokan, ada yang karena pembunuhan, ada karena penipuan. Saudara, itu menyebabkan nama Tuhan tercoreng. Nah, menyebabkan nama Tuhan tercoreng, ya. Tetapi ada sisi koin yang satu lagi. Sisi koin yang satu lagi adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan namanya terus tercoreng. Ya, Tuhan bertindak demi namanya. Tuhan bangkit demi namanya. Nah, itu merupakan salah satu tema juga dalam Alkitab, bahwa Tuhan menunjukkan bahwa dirinya akan dipermuliakan. Dirinya akan dipermuliakan di dunia ini. Kalau bukan melalui umatnya, Tuhan akan memuliakan namanya sendiri. Umatnya kadang-kadang gagal memuliakan nama Tuhan, bahkan kadang-kadang mencoreng nama Tuhan, tapi nama Tuhan tetap akan dimuliakan. Dan ini terlihat dengan apa yang terjadi kepada orang Filistin di sini. Yang tadi kita baca 1 Samuel pasal yang ke-5. Orang Filistin pasti terbalik dengan orang Israel. Orang Israel merasa sangat sedih karena mereka kehilangan tabut dan sebagainya. Orang Filistin pastinya pada saat itu merasa sangat hebat. Mereka menang melawan Israel, menang melawan Allahnya Israel. Dan mereka membawa tabut Tuhan itu, mereka taruh di kuil Dagon. Nah, Dagon adalah salah satu berhala yang disembah oleh orang Filistin. Menurut data-data arkeologi, Dagon ini adalah semacam dewa yang bentuknya setengah ikan, setengah manusia. Gitu. Jadi
Ya, Anda bisa membayangkan sendiri bagaimana dia setengah ikan, setengah manusia, mungkin bersisik-sisik dan sebagainya, atau mungkin kepalanya ikan, ya saya tidak begitu jelas juga. Tetapi Dagon ini tentu adalah Allah palsu, gitu. Tapi orang Filistin menganggap bahwa Dagon sudah menang. Mereka menang melawan Allah Israel dan mereka membawa tabut Tuhan ke kuil itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, disinilah kita melihat Tuhan bertindak demi namanya. Tuhan memperlihatkan bahwa Dagon tidak ada apa-apanya dan bahwa orang Israel kalah bukan karena Yehova kalah, bukan karena Allah yang benar kalah, tetapi karena umatnya berdosa. Jadi Tuhan mengizinkan umatnya kalah. Tuhan sendiri adalah Tuhan yang maha kuat dan dia tidak membiarkan seorang pun untuk mencela dia tanpa dihukum nanti, saudara kasih Tuhan. Dan hal itu yang terjadi secara konsisten ketika umat Tuhan harus dihukum, ya Tuhan akan secara spesial memastikan bahwa nama dia tidak akan terus tercoreng, tapi dia akan memuliakan namanya. Dan ini terjadi juga di zaman Daniel. Ini adalah contoh lain, contoh yang sangat bagus sekali. Waktu Daniel, apa yang terjadi di zaman Daniel? Yaitu sama dengan yang di zaman Yeremia. Yeremia dengan Daniel itu satu masa. Jadi karena orang Israel telah begitu jauh daripada Tuhan, Tuhan mengizinkan Babel datang, menghancurkan Yerusalem, mengangkat orang-orang masuk dalam pembuangan dan sebagainya, termasuk Daniel, diangkut ke Babel. Dan ada suatu bahaya bahwa dunia akan menganggap bahwa Yehova, Allah Israel, Allah yang sejati, kalah terhadap dewa-dewinya Babel, dewa Bel, dewa Marduk, dan sebagainya. Tapi Tuhan melalui Daniel, Tuhan bekerja melalui Daniel, melalui Sadrak, Mesak, Abednego untuk memastikan bahwa Nebukadnezar dan semua orang tahu bahwa Tuhan Israel tidak kalah, mereka adalah Tuhan yang sejati. Gitu. Makanya Anda membaca dalam kitab Daniel bagaimana ketika Nebukadnezar mengharuskan semua orang menyembah patung buatannya, tapi Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego dengan sangat ajaib. Dan kemudian Tuhan merendahkan Nebukadnezar melalui peringatan Daniel bahwa dia akan menjadi seperti lembu. Sehingga akhirnya Nebukadnezar sendiri melalui berbagai pengalaman yang dia hadapi bersama dengan Daniel dan ketiga temannya, dia pribadi harus mengakui bahwa Allah Yehova adalah Allah yang sejati. Saudara kasih Tuhan. Oke, jadi kita kembali ke 1 Samuel pasal 5. Tema yang sama terjadi di sini. Tuhan ingin memastikan bahwa orang Filistin tahu bahwa bukan Yehova kalah, melainkan Yehova menghukum umatnya. Oleh karena itu, besoknya pagi-pagi orang-orang Filistin di Asdod melihat, luar biasa, ternyata Dagon sudah jatuh menunduk kepada tabut Tuhan. Wow. Dan ketika ini terjadi, mungkin mereka berpikir, wah ini kebetulan. Ini kebetulan, saudara kasih Tuhan. Jadi mereka angkat lagi Dagon ke tempatnya. Dan Anda harus tertawa, kita harus tertawa. Bayangkan, Dagon ini katanya kan dewa. Tapi dia jatuh, untuk bangun pun harus dibantu. Oke, tetapi keesokan harinya apa yang terjadi? Lebih parah lagi. Dagonnya jatuh dan tangannya dan kepalanya terpenggal gitu. Tangan dan kepalanya terpenggal. Dan ini sudah pasti bukan sesuatu yang kebetulan saja, karena jatuh pun sudah membingungkan, karena tentunya di dalam kuil mestinya nggak ada angin topan apa gitu kan. Tapi ini bukan hanya jatuh, tapi jatuh kemudian tangan dan kepalanya terpental, terpenggal, dan bahkan sampai jatuh ke ambang pintu. Sehingga dikatakan bahwa imam-imam Dagon akhirnya punya tradisi tidak menginjak ambang pintu. Ya, tapi itu adalah hal yang bodoh sebenarnya. Mestinya mereka menyadari bahwa Allah Jehovah adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan mereka mestinya meninggalkan Dagon di sini. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka balikkan lagi Dagon. Mereka menjadi takut kepada Tuhan. Dan kita lihat ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan mendatangkan suatu malapetaka yang besar kepada mereka. Jadi dikatakan di situ ayat 6, ia menghajar mereka dengan borok-borok di sini ya. Kata yang diterjemahkan borok di sini di dalam KJV diterjemahkan emerald. Jadi memang kata ini diperdebatkan apa artinya gitu. LAI terjemahkan borok, itu nggak masalah. Borok-borok itu apa sih? Borok itu ya seperti kayak luka-luka pada kulit begitu, luka-luka pada kulit. Ada sebagian orang yang menerjemahkannya semacam bisul, benjolan atau tumor ya. Sedangkan tadi saya singgung dalam KJV diterjemahkan emerald yang mengacu kepada semacam wasir ya, atau benjolan-benjolan yang
penuh dengan darah begitu. Jadi apapun itu, ini adalah hal yang sangat tidak enak, yang membuat sakit dan ya sangat buruk adanya. Jadi Tuhan hajar mereka dengan itu. Belakangan kita akan tahu juga dari pasal 6 bahwa selain masalah penyakit ini ada juga nanti tikus-tikus gitu ya. Jadi Tuhan juga melancarkan tikus-tikus ke atas mereka di situ. Dan ketika itu terjadi, apa yang dikatakan di ayat yang ke-7, ya mereka menyadari bahwa ini tangan Tuhan. Mereka mulai paham ya. Dan mereka bilang akhirnya, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Dan disinilah kita menggarisbawahi kebejatan hati manusia atau kekerasan hati manusia. Mestinya orang Filistin di sini melihat, ternyata Allah Israel itu lebih hebat dari Dagon. Dagon tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah Israel itu Allah yang menguasai langit dan bumi. Yang bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki. Tidak seperti Dagon. Jadi mestinya penghakiman membawa mereka mendekat kepada Tuhan. Tapi karena kekerasan hati mereka, mereka malah berkata, mari kita menjauhkan Tuhan. Ya. Jadi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ini dan benar-benar mawas diri. Kadang-kadang Tuhan menghukum kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesusahan datang pada diri kita karena kita salah. Namun kita tetap bisa memilih untuk merespon. Kita mau merespon apakah hukuman dari Tuhan akan membawa kita makin dekat kepadanya? Akan kita berkata, Tuhan, aku sudah salah, Engkau adalah penguasa bumi, Engkaulah satu-satunya yang benar, aku harus kembali kepadamu. Atau kita malah berkata, Tuhan, aku mau menjauh, makin jauh daripadamu. Aku tidak mau dekat-dekat kepadamu. Karena engkau menghukum aku dan lain sebagainya. Yang mana yang mau kita pilih? Orang Filistin memilih yang nomor 2, saudara. Dan mereka makin menjauhkan Tuhan. Mereka berpikir, masalahnya adalah Tuhan. Masalahnya pada Tuhan. Mestinya mereka berkata, masalahnya pada diri kita. Bagaimana kita harus bertobat dan berbaikan dengan Tuhan. Mari kita tinggalkan ilah palsu yang Dagon ini, yang setiap kali jatuh harus kita bantu. Begitu. Ya, mestinya seperti itu. Ayat yang ke-8 kita membaca bagaimana mereka berunding. Ya, mereka berunding, akhirnya mereka pindahkan. Mereka pikir mungkin ini hanya kebetulan saja. Mungkin hanya kebetulan saja itu ada di Ekron, terjadi di situ. Di Asdod. Ya, itu kota pertama. Jadi mereka pindahkan ke Gad. Ya, mereka pindahkan ke Gad, ini adalah kota lain. Dan memang Tuhan kadang-kadang bisa memakai cara-cara alami untuk menghukum manusia. Ya, Tuhan bisa memakai penyakit, Tuhan bisa memakai macam-macam lain, hal-hal yang mungkin ada penjelasan alaminya, tetapi itu Tuhan pakai. Ya, dan kita bisa melihat itu, wah ini sesuatu yang Tuhan pakai. Jadi tadi kita singgung sedikit nanti di pasal 6 kita akan baca bahwa Tuhan memakai ini tikus-tikus juga ya. Jadi tikus itu bisa membawa penyakit. Jadi ada orang yang berpikir bahwa Tuhan mengerahkan tikusnya membawa penyakit, penyakitnya menghasilkan borok-borok atau bisul-bisul atau apapun itu yang penyakit yang menimpa mereka itu, sehingga ini semacam suatu pandemi lah waktu itu. Nah, ini kita kan sekarang lagi sedang hangat-hangatnya pandemi ya, belum lagi pandemi benar-benar dinyatakan usai ya, walaupun ya orang percaya di seluruh dunia mestinya tidak ketakutan akan pandemi. Tapi banyak orang yang sampai hari ini masih ketakutan akan pandemi. Itu kita berserah kepada Tuhan sebagai orang percaya. Ya. Dan ya pada waktu itu bisa jadi terjadi suatu pandemi ya. Mungkin belum disebut pandemi karena di dunia tidak sampai mendunia, tapi bisa disebut sebagai epidemi. Ya, suatu epidemi, suatu outbreak of disease begitu. Dan bisa saja mereka anggap ini mungkin sesuatu yang alami. Jadi mereka lempar ke kota Gad. Ya, mereka pindahkan ke sana. Tapi perhatikan apa yang dikatakan di ayat ke-9. Setelah mereka pindahkan kota Gad, tangan Tuhan keras juga. Ya, menghajar kota itu. Sehingga anak-anak dan orang dewasa timbul lagi. Borok-borok atau bisul atau tumor atau hemoroid itu. Gitu. Lalu dari situ mereka lempar lagi ke Ekron. Nah, akhirnya penduduk Ekron siapa yang mau terima? Gitu. Penduduk Ekron protes. Mereka bilang, mereka mau mindahkan ke sini untuk mematikan kita. Jadi tidak ada yang mau terima. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggris ada istilah kayak hot potato, kentang panas gitu kan. Ada kayak main suatu permainan di mana ada kentang yang super panas. Jadi tidak ada orang yang mau terima, karena terima kentang panas itu tangan Anda terbakar. Jadi main lempar sana lempar sini gitu. Anda pegang sebentar langsung lempar, pegang sebentar langsung lempar lagi. Dan mereka seperti itu pada waktu itu. Dan akhirnya mereka berkata di ayat 11, yaudah kalau begitu kita harus antarkan kembali
Ini tidak bisa tinggal pada kita. Sekali lagi, suatu kesempatan yang hilang, ya, kesempatan yang hilang. Mestinya mereka merendahkan hati. Mestinya mereka mengirim orang kepada Israel untuk bertanya, ternyata Allah kalian luar biasa, ya. Bagaimana dengan tabut ini? Apa yang harus kami lakukan dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kesombongan kita, permusuhan kita dengan orang membuat kita tidak mampu. Ya, kadang-kadang ada orang yang sudah antagonis terhadap Tuhan. Mungkin agamanya antagonis terhadap agama Kristen selama ini. Sehingga kalaupun mereka merasa ternyata itu yang benar, maka mereka merasa malu, mereka merasa sombong untuk merendahkan hati. Mungkin selama ini ada di antara pendengar yang selama ini antagonis terhadap Injil. Anda selama ini musuh terhadap umat Tuhan atau musuh terhadap Injil, seperti orang Filistin gitu. Seperti orang Filistin, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan keraskan hati. Mengapa Anda harus terus mempertahankan ego, mempertahankan tidak mau malu dan lain sebagainya, tapi Anda hilang dalam kekekalan. Anda binasa dalam kekekalan. It's not worth it, ya. Tidak pantas, tidak ada yang pantas untuk hal seperti itu. Oke, dan kita melihat di sini di ayat 11 kita membaca bahwa ada kegemparan yang hebat, dan ini bukan masalah sakit saja, tapi ada banyak kematian juga. Dikatakan ada kegemparan maut, ya. Ayat 12. Jadi ada yang mati, sedangkan yang tidak mati itu dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Oke, kita masuk ke pasal yang ke-6 sekarang. Kita akan melanjutkan, masih ceritanya berlanjut, saya akan baca. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Jadi 7 bulan itu lumayan lama, setengah tahun lebih. Tabut itu ada di sana, dan setengah tahun lebih tangan Tuhan keras menimpa mereka. Kita tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang mati, berapa banyak orang yang mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan mungkin kita bertanya-tanya, kenapa selama itu, ya, kenapa mereka tidak lebih awal memikirkan bahwa mereka harus mengembalikan tabut itu? Karena ujung-ujungnya di ayat 2, akhirnya mereka berpikir kita harus kembalikan, dan mereka memanggil ahli-ahli rohani mereka, dalam tanda kutip, ya, ahli-ahli rohani mereka, imam-imam mereka, petenung-petenung mereka. Mereka minta petunjuk bagaimana harus kembalikan dan sebagainya. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa butuh waktu begitu lama, ya, bagi mereka untuk sampai kepada keputusan ini? Ya, itu adalah karena kesombongan manusia, karena keengganan untuk bertobat, ya, karena mungkin mereka berpikir bahwa mereka mempunyai tabut ini adalah suatu simbol kemenangan yang luar biasa, ya kan? Ini kebanggaan mereka, kesombongan mereka. Kita menang melawan Israel. Kita memiliki tabut ini, kita sandera Allahnya Israel dan lain sebagainya. Tanpa mereka sadar, tidak ada yang bisa menyandera Tuhan. Dan Tuhan hajar mereka, Tuhan tunjukkan bahwa Allah lah yang maha mulia. Dan ya, manusia sering begitu, saudara. Kadang-kadang kita bergumul, ya. Kita sudah tahu kehendak Tuhan. Mungkin ada orang yang bergumul masalah keselamatan. Saya masih ingat waktu saya bergumul masalah keselamatan. Saya sudah pernah cerita tentang kesaksian keselamatan saya. Dan waktu saya masih kecil, sekitar umur 12-an begitu, saya di Amerika. Ya, saya adalah orang Kristen dari kecil, tapi saya belum diselamatkan. Ya, tapi ketika saya mendengar tentang Injil, hati saya diketuk sebenarnya. Dan ada pergumulan dalam hati saya yang terus berkata, kenapa engkau tidak pastikan saja? Pastikan saja keselamatan. Tapi apa yang menahan saya? Yaitu kesombongan. Sama seperti orang Filistin. Saya merasa kalau saya bertobat sekarang, apalagi saya umumkan secara publik, selama ini kan orang sudah kenal saya sebagai anak baik, orang sudah kenal saya sebagai anak orang Kristen dan sebagainya. Masa saya baru bertobat sekarang? Dan saudara yang kasih Tuhan, ya, banyak orang yang bergumul seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang, ya, kita berkata mestinya hari ini adalah hari keselamatan. Itu kata firman Tuhan. Putuskan hari ini, jangan berlama-lama. Ada orang yang bergumul masalah dosa tertentu. Anda tahu bahwa ada hal-hal yang harus Anda hilangkan dalam hidup Anda. Mungkin ada yang masih merokok. Atau yang lebih ngetren hari ini adalah vaping. Vaping, saudara kasih Tuhan. Jadi rokok elektronik. Ya. Dan Anda mencoba membenarkan diri Anda, berkata, ini nggak masalah. Tapi dalam hati kecil Anda tahu bahwa ini bukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata bahwa orang percaya tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh apapun. Dan ini adalah bukan barang yang berguna untuk tubuh sama sekali. Ini adalah hal yang berbahaya bagi tubuh. Anda tahu ini salah.
Tapi Anda bergumul terus, Anda bergumul, Anda berpikir, aduh jangan, aduh enak, dan sebagainya. Ada yang bergumul dengan dosa hawa nafsu. Anda terjerat dalam pornografi, atau ada yang bahkan terjerat dalam perzinahan, saudara yang kasih Tuhan. Dan Anda tahu Tuhan menunjuk hati Anda. Dan Tuhan sedang berkata, Anda harus bertobat. Ya. Tapi Anda terus menangguhkan seperti orang Filistin. Ya. Dan Anda perlu tunggu sampai kapan? Apakah Anda perlu tunggu tangan Tuhan keras menimpa Anda? Gitu, seperti orang Filistin? Atau Anda berkata, Tuhan, aku menyerah. Engkau yang benar. Ya. Mari kita jangan melawan Tuhan di sini. Kita lanjutkan ayatnya yang ketiga. Lalu kata mereka, ini kata ahli-ahli rohaninya Filistin ya, imam-imam mereka, petunjuk mereka. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Jadi mereka memberikan nasihat ya berdasarkan yang mereka tahu begitu, bahwa ya kalau ada Allah yang telah kita melanggar, maka perlu ada persembahan kepada Allah tersebut. Itu adalah konsep mereka. Ya, jadi mereka berpikir bahwa kita harus bayar sesuatu di sini. Dan pemikiran mereka adalah bahwa jangan sampai kalau tabut itu nanti sudah dikembalikan, tulahnya nggak berhenti gitu. Ya, berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan lagi. Kita harus kayak bayar ganti rugi lah istilahnya. Ganti rugi kepada kemuliaan Allah yang sudah kita langgar di sini gitu. Oke, ayat yang keempat. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi dari sini yang tadi sudah kita singgung bahwa bukan hanya borok tapi tikus di sini. Dan tikus ya, tadi sudah kita sebut bahwa bisa jadi ada hubungannya, bisa jadi tikus membawa penyakit. Dan apa yang dilakukan tikus? Tikus itu sangat berbahaya sebagai hama. Mereka bisa memakan makanan manusia ya, kemudian vektor penyakit tentunya. Ya, bisa membawa penyakit, dan dalam situasi tertentu bahkan tikus bisa menyerang manusia. Ya, tikus bisa menyerang manusia. Saya ada membaca sedikit kayak tradisi-tradisi Yahudi begitu. Ada dokumen yang berkata bahwa ketika orang-orang Filistin, dan ini berkaitan dengan kalau borok itu ditafsirkan sebagai hemoroid atau wasir gitu ya. Dan ketika mereka kesakitan dan mereka mau buang air dan sebagainya, mereka bisa diserang tiba-tiba oleh tikus-tikus begitu. Tapi intinya adalah hal yang sangat-sangat menjijikkan dan suatu kondisi yang sangat memberatkan di situ. Ayat yang kelima. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Jadi benar apa yang kita katakan tadi kan, ketika umat Tuhan ya, gagal meninggikan nama Tuhan dan karena dosa-dosa umat Tuhan, nama Tuhan tercoreng. Di satu sisi memang itu bisa terjadi dan kita harus mawas diri. Jangan sampai karena saya nama Tuhan dicoreng. Saya dikenal sebagai anak Tuhan. Saya dikenal sebagai orang Kristen, apalagi yang sudah benar-benar lahir baru nih. Ya. Apalagi Anda anggota jemaat yang Alkitabiah lagi. Yang mendengar ini, ya mungkin ada yang anggota jemaat Alkitabiah. Ada punya status di situ. Dan jangan sampai kita berkata karena saya nama Tuhan dicoreng. Ya, lalu saya ketangkap KPK korupsi misalnya, atau saya viral karena karena hal yang melakukan suatu dosa tertentu. Oh, jangan sampai nama Tuhan akan sangat tercoreng. Ya, apalagi kalau hamba Tuhan. Kalau Anda hamba Tuhan, ada pengkhotbah, ada penginjil, ada gembala. Ya, lalu nama Tuhan tercoreng, ada skandal yang muncul. Nama Tuhan tercoreng, saudara kasih Tuhan. Di satu sisi itu benar, tapi di sisi lain ingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan namanya dicoreng terus. Ya, Dia akan dengan kuat kuasanya Dia akan menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah yang besar dan orang Filistin mendapatkan hal itu. Mereka harus belajar hal itu dengan sangat pedas. Ya, jadi Tuhan bisa menghukum umatnya, tapi Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang memusuhi Dia. Gitu. Tuhan menghukum umatnya ketika mereka berdosa, tapi Tuhan juga menghukum musuh-musuhnya. Dan Tuhan akan ditinggikan. Kita melihat di sini. Orang Filistin harus mengakui, kembali di ayat 5, sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin Ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Sekali lagi, mestinya ada yang punya cukup
hikmat gitu ya, untuk melihat kalau misalnya Allah Israel mampu menghukum Allah kita, maka mestinya kita menyembah Allah Israel, mestinya begitu kan? Dan bisa jadi memang ada orang Filistin yang akhirnya menjadi percaya Tuhan melalui episode ini, saudara kasih Tuhan. Kita tahu belakangan di zamannya Saul misalnya, ada Saul dan Daud, bahkan ada banyak suku-suku lain yang ikut dengan mereka begitu. Misalnya Doeg ya, walaupun dia akhirnya jadi penjahat sih, tapi Doeg adalah orang Edom yang masuk dalam pasukannya Saul. Tapi lebih positif lagi, kita ada baca misalnya di zamannya Daud ada Uria disebut orang Het, sudah. Uria orang Het yang akhirnya menjadi salah satu pasukan Daud. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa ada orang-orang Filistin yang akhirnya menjadi percaya Tuhan dan bisa jadi itu adalah sumber informasi dari mana orang Israel bisa tahu apa yang terjadi di pasal 5 dan pasal 6 ini. Pastinya ada orang Filistin yang akhirnya cerita kepada orang Israel, cerita kepada Samuel, ya Samuel tahu apa yang terjadi, bahwa oh ini yang terjadi di kota-kota kami dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan bahwa ada orang Filistin yang akhirnya bertobat bisa ada. Tetapi kebanyakan orang Filistin tetap tidak bertobat dan itu yang sangat disayangkan. Ya, kenapa mereka tidak memiliki hikmat seperti itu? Ayat yang ke-6, mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Jadi perhatikan, orang Filistin bukan tidak tahu tentang Tuhan. Bahkan kalau kita masih ingat di pasal 4, yang sudah kita bahas di sesi lalu, ketika tabut Tuhan masuk ke perkemahan Israel dan mereka berseru dengan begitu keras, orang Filistin kaget, apa itu? Dan rupanya mereka tahu apa yang Tuhan lakukan pada bangsa Mesir. Jadi mestinya mereka bertobat. Tapi sekali lagi, mereka tidak mau bertobat karena mereka menentang Tuhan. Walaupun Tuhan lebih berkuasa dari mereka, mereka tetap tidak mau bertobat, saudara. Inilah kekerasan hati manusia. Dan inilah salah satu alasan mengapa ada neraka. Dan nanti orang-orang yang di dalam neraka, mungkin ada orang berkata, kenapa ada orang yang di neraka sampai selama-lamanya? Dan kita akan mendapatkan bahwa nanti di neraka, orang-orang yang di neraka, bukanlah orang-orang yang di neraka sambil menyesal. Orang-orang yang di neraka sambil ya istilahnya dia tidak mau ini menentang Tuhan sebenarnya, tapi orang-orang yang di neraka kita akan akan terus menentang Tuhan sebenarnya, terus menentang Tuhan ya. Nah, coba kita lihat di 1 Samuel pasal yang ke-6, lanjut lagi ayat yang ke-7. Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk, pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Jadi kita melihat di sini, orang Filistin merasa cukup yakin bahwa ini adalah karena tabut Tuhan, ini adalah hukuman Tuhan. Tapi mereka rupanya belum yakin 100%. Ya, jadi mereka tidak mau bertobat terlalu cepat gitu, atau bertobat tanpa sebab. Mereka tidak mau bertobat secara percuma istilahnya. Wow. Jadi mereka masih mau pastikan, dan mereka bikin suatu tes. Mereka tes bahwa tabut ini kita kembalikan pakai kereta, akan ditarik oleh lembu, dan mereka mereka ambil lembu yang belum pernah memakai kuk. Dan mestinya lembu yang belum pernah memakai kuk, kalau dipasangkan kuk pasti akan berontak. Tidak akan mau turut begitu. Ini lembu yang belum pernah kena kuk, dan lebih parah lagi, lembu yang sedang menyusui. Jadi mereka pasti sangat enggan untuk meninggalkan anak-anaknya. Ya, secara natural mereka tidak akan mau membawa kereta itu, karena nomor 1 mereka belum pernah dikuk, nomor 2 mereka naluri insting keibuan mereka akan mau menyusui anak-anaknya. Tapi ini semacam tes. Mereka ingin melihat apakah lembu-lembu ini akan pergi ke daerah Israel atau tidak begitu. Dan sekali lagi, Tuhan tidak punya keharusan untuk memenuhi tes mereka gitu. Ya Tuhan bisa saja berkata, aku tidak mau diuji ya, tetapi kita melihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-10, demikianlah diperbuat orang-orang itu, mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka.
Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Jadi sekali lagi Tuhan tidak punya keharusan, kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk setiap tes yang kita lakukan, gitu kan? Kita tidak bisa tes Tuhan, berkata Tuhan kalau Engkau benar-benar ada, coba muncul di hadapan saya sekarang. Ya, Tuhan tidak punya keharusan untuk melakukan itu. Ya. Tapi dalam situasi-situasi tertentu, dia mengabulkan tes manusia. Ya, dia mengabulkan tes manusia. Tuhan punya tujuan dia sendiri. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan mempekerjakan lembu-lembu ini yang secara natural mereka tidak akan mau sebenarnya. Tetapi mereka langsung berjalan ke arah Israel, ke arah Bet-Semes katanya dia 12, sambil menguak. Nah, sambil menguak ini dalam bahasa aslinya itu sambil kayak bersuara yang tidak senang begitu. Jadi Anda bisa membayangkan dua lembu ini berjalan sambil membunyikan suara-suara mu mungkin gitu ya, yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya enggan untuk meninggalkan anaknya begitu. Dan mereka bersuara, mereka kayak protes, tetapi mereka didorong oleh suatu keharusan ilahi. Tuhan telah mempekerjakan mereka dan mereka mau tidak mau harus tunduk kepada Tuhan, dan mereka membawa kereta itu sampai ke daerah Bet-Semes. Dan ada satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa orang Filistin memakai kereta untuk mengangkut tabut Tuhan. Belakangan kita akan lihat ini adalah cara yang salah sebenarnya. Ketika orang Israel mencoba melakukannya di zaman Daud, itu Tuhan marah. Ya, Tuhan marah dan menghukum orang Israel. Tapi kenapa kita berkata Tuhan tidak menghukum orang Filistin ketika mereka memakai kereta? Ya, karena mestinya tabut Tuhan itu dipegang oleh orang-orang Lewi. Ya. Tapi di sini mereka pakai kereta, dan Tuhan tidak menghukum Filistin dalam hal ini karena orang Filistin tidak tahu. Mereka tidak tahu itu aturan seperti itu ada di hukum Taurat. Orang Filistin tidak tahu bahwa mereka harus memakai orang Lewi dan mereka tidak punya orang Lewi. Ya, jadi Tuhan tidak menghukum mereka masalah kereta ini. Tapi ketika orang Israel melakukan kesalahan yang sama, mereka mestinya tahu, maka Tuhan menghukum mereka. Ya, itu adalah satu prinsip yang penting juga bahwa kepada siapa banyak diberi, banyak akan dituntut. Termasuk masalah kebenaran. Ketika Anda semakin tahu kebenaran, Tuhan akan tuntut Anda untuk melakukan kebenaran itu. Ya, jadi kita belajar kebenaran. Ya, seperti dalam acara Mutiara Kebenaran kita hari ini. Yang mungkin Anda sudah ikuti sekian lama. Ya, saya tidak tahu Anda sudah ikut dari awal belum. Kalau Anda sudah ikut Mutiara Kebenaran dari Kitab Kejadian, Anda sudah ikut lumayan lama. Saya merekamnya sudah lama, saudara. Sudah bertahun-tahun saya merekam. Kitab Kejadian saya sudah lupa tahun berapa saya rekam. Itu sudah lama sekali. Ya. Karena memang saya tidak bisa rekam tiap hari juga. Dan ada masa-masa saya istilahnya stop merekam, kemudian lanjut lagi. Tapi itu sudah lama sekali. Sudah banyak kebenaran yang kita bahas. Pertanyaannya adalah sudah kita lakukan atau belum? Jangan sampai kita hanya mendengar kebenaran saja, tapi kita tidak lakukan. Itu. Anda sudah mencari gereja yang benar belum? Kalau Anda belum diselamatkan, Anda sudah memberi diri diselamatkan belum? Kalau Anda belum dibaptis dengan Alkitabiah, sudahkah Anda memberi diri dibaptis dengan Alkitabiah? Ya. Kalau Anda sudah tahu ada dosa yang harus Anda tinggalkan, sudahkah Anda lakukan itu? Kalau Tuhan memanggil Anda untuk menjadi saksinya, adakah kita melakukannya? Jadi ketika kita makin tahu kebenaran, Tuhan akan tuntut lebih gitu. Orang Filistin nggak tahu, mereka harus pakai imam Lewi dan sebagainya, dan mereka tidak punya imam Lewi. Ya oke, Tuhan biarkan. Tapi ketika orang Israel nanti bersalah dalam hal yang sama, Tuhan hukum mereka. Oke, jadi ini sangat penting. Kita masuk ke ayat yang ke-13. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Tentu ini sukacita yang besar sekali ya. Anda bisa membayangkan tabut Tuhan itu adalah pusat dari penyembahan mereka, segala-galanya di situ. Ayat 14. Kereta itu sampai ke ladang Yosua orang Bet-Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Jadi sekali lagi terlihat aspek supranatural dari lembu-lembu ini. Mereka berjalan dan stop pada poin yang tepat di sini. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan. Jadi dalam poin yang satu ini orang Israel berlaku benar karena memang
perlu orang Lewi yang menurunkan tabut itu dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Oke, jadi mereka berlaku benar, mereka memuliakan Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka mempersembahkan korban bakaran. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Nah, kita belajar di sini 5 nama kota Filistin besar di sini ya. Asdod, Gaza, Askelon, Gad, dan Ekron. Dan kota-kota ini akan banyak sejarahnya dengan Israel di sepanjang Alkitab ya. Gaza bahkan sampai hari ini masih ada Gaza di Israel sekarang ya. Lanjut lagi ayat 18 kita lihat di sini. Lalu tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya. Dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Oke, dan tadi kita bicara bahwa orang Israel mempersembahkan korban di situ, di Bet Semes di situ ya. Dan sekali lagi, memang walaupun hati mereka benar, sebenarnya secara teknis juga ada kesalahan ya. Mestinya mereka tidak boleh mempersembahkan korban selain di kemah Tuhan ya, tapi bisa jadi memang Silo sudah dihancurkan dan ya di tabut Tuhan itulah mereka mempersembahkan di hadapan tabut Tuhan, bisa dibilang mungkin tidak salah juga di situ ya. Tapi kembali ke hal pertama yang kita bahas di awal sesi kita, ini adalah salah satu indikasi lain bahwa Silo sudah dihancurkan. Ya, Silo sudah dihancurkan. Ya, kenapa? Kalau misalnya Silo belum dihancurkan, mestinya orang Filistin berpikir kita balikkan ke Silo. Gitu. Dan ketika orang Israel terima juga di Bet Semes, mestinya mereka balikkan ke Silo juga. Ya, tapi orang Filistin tidak balikkan ke Silo, dan orang Bet Semes juga nanti kita ngelihat tidak balikkan ke Silo. Gitu. Jadi ini kembali mengindikasikan bahwa Silo sudah hancur kemungkinan besar di sini. Oke. Nah, dari hal yang sangat sukacita ini muncul hal yang sedih di ayat yang ke-19. Dan ia membunuh, sini Tuhan ya. Tuhan membunuh beberapa orang Bet Semes. Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ini adalah hal yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, mungkin mereka sangat semangat, mereka sangat senang. Dan ada beberapa orang yang penasaran dan mereka ngintip ke dalam tabut Tuhan. Yang tidak boleh. Ya. Sebenarnya tabut Tuhan itu sendiri tidak ada unsur mistisnya. Kita sudah lihat bahwa membuat tabut ini sesuatu yang mistis itu salah. Orang Israel pernah membuatnya tahayul. Jadi mereka anggap, wah tabut ini kita bawa ke medan tempur kita pasti menang. Tidak. Ya, tidak, Tuhan biarkan mereka kalah. Tapi memang tabut ini melambangkan hadirat Tuhan. Jadi tidak boleh kita mistiskan. Tapi orang Israel harus mengikuti aturan Tuhan. Sebenarnya yang boleh menyentuh tabut ini hanyalah imam sebenarnya. Ya, hanyalah imam. Dan itu pun pada saat Tuhan mau mengeluarkannya. Dan itu pun tidak disentuh langsung. Melainkan mereka harus memakai, jadi di samping dari tabut itu ada kayak gelang-gelang emas. Kemudian mereka memasukkan kayak batangan untuk mengangkat gitu, batangan yang disalut emas juga. Jadi orang Lewi yang mengangkut itu harus mengangkutnya lewat batangan itu, lewat tongkat ya, tongkat di situ. Dan itu tidak boleh disentuh langsung sebenarnya. Jadi ketika mereka membuka tutupnya, yang kita sudah bahas, tutupnya ini sangat spesial, disebut tutup pendamaian. Terbuat dari emas murni, di atasnya ada 2 kerub sebagainya, dan di atas tutup itulah dipercikkan mestinya sekali setahun darah pendamaian di situ. Dan ketika orang Israel terlalu lancang membuka tutup ini, ya, maka Tuhan membunuh orang-orang di situ, di sini ya, yang melakukan itu. Dan di ayat 19 dikatakan ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Oke, dan saya perlu membahas di sini sesuatu masalah ini ya, tekstual atau penerjemahan. Kalau Anda cek di dalam King James Version, dikatakan Tuhan membunuh 50.070 orang. Sedangkan LI hanya mencatat 70 orang saja. Jadi mengabaikan 50.000-nya itu. Anda cek deh. Dan sebenarnya dalam bahasa aslinya memang ada kata 50.000. Tetapi kenapa LI di sini tidak mencatat 50.000-nya, melainkan hanya 70 orang saja? Mestinya 50.000 dan 70. Pertimbangannya adalah bahwa
mereka menganggap sampai Tuhan membunuh 50.000 orang itu terlalu banyak menurut mereka. Ya, menurut logika manusia begitu terlalu banyak. Dan mereka berargumen bahwa Bet Shemesh adalah kota kecil, desa kecil yang bahkan seluruh desa itu saja belum tentu ada 50.000 orang. Dan kita harus ingat jumlah populasi manusia pada zaman itu jauh-jauh dari sekarang gitu ya. Kalau sekarang saja, desa-desa sekarang saja belum tentu ada 50.000 orang. Ya. 50.000 orang itu sudah satu kota kecil di zaman modern di sini. Nah, apalagi di zaman itu, Bet Shemesh adalah desa kecil, jadi tidak mungkin ada 50.000 orang bisa sampai dibunuh oleh Tuhan. Ini argumennya. Tapi saudara kasih Tuhan, teks berbunyi 50.000 orang. Jadi mestinya itu dimasukkan saja. Dan ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah memang benar 50.070 orang yang dibunuh Tuhan, dan bisa jadi jumlah itu bukan hanya di Bet Shemesh, melainkan karena ada kabar bahwa ada tabut di situ, mungkin orang Israel dari banyak tempat yang lain berdatangan dan satu persatu ini penasaran dan sebagainya, dan sampai terbunuh begitu banyak. Itu satu kemungkinan ya. Tapi ada kemungkinan yang lain lagi bahwa karena di dalam bahasa Ibraninya 50.070 orang ini agak tidak lazim penyebutannya, melainkan bunyi literal dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan membunuh dari umat itu 70. Ya. Kemudian baru 50.000 orang. Ya, jadi 70. Kemudian baru belakangan 50.000 orang. Biasanya di dalam penyebutan angka di orang Yahudi, yang besar itu disebut duluan. Jadi mestinya 50.000 disebut duluan, baru 70. Tapi di teks 70 disebut duluan, baru kemudian 50.000. Jadi ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Tuhan membunuh 70 orang dari total umat 50.000. Atau yang saya pribadi lebih cenderung adalah bahwa Tuhan membunuh 70 orang di Bet Shemesh dan 50.000 orang secara total menghitung plus yang Filistin, yang dibunuh di Filistin. Jadi ini menggambarkan berapa banyak orang yang Tuhan bunuh dalam seluruh episode ini. 70 orang yang di Bet Shemesh karena mereka penasaran, dan 50.000 orang yang di Filistin selama 7 bulan ya, mereka menyandera dalam tanda kutip tabut Tuhan di situ. Ingat Tuhan membunuh mereka dengan tulah dan dengan tikus-tikus dan sebagainya. Bisa jadi 50.000 mengacu kepada mereka di situ. Oke ya. Baik. Ayat 20, dan orang-orang Bet Shemesh berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Oke, kita lanjutkan saja pasal 7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab dan di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ya, di ayat 20 kita melihat di sini, sebenarnya ini adalah perkataan yang tidak benar ya. Mereka berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan? Jadi mereka memang kaget mungkin bahwa Tuhan begitu keras ya, tapi yang salah adalah mereka. Mereka melanggar kekudusan Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan yang sudah jelas dalam firman-Nya. Dan kadang-kadang ketika kita melanggar firman Tuhan lalu kita dihukum Tuhan, ada suatu kecenderungan kita merasa Tuhan itu terlalu keras gitu. Tuhan itu terlalu jadi siapa bisa tahan ini? Seolah-olah ingin menggambarkan Tuhan yang ketat sekali, Tuhan yang tidak berbelas kasihan, Tuhan yang keras. Padahal saudara, Tuhan itu sudah sangat berbelas kasihan kepada kita. Dan segenap hukuman yang Tuhan berikan itu adalah demi kita, demi kebaikan kita. Oleh karena itu ya jauhlah mestinya daripada kita kalau sampai kita dihukum oleh Tuhan. Sekali lagi, orang-orang Bet Shemesh itu melakukan kesalahan yang sama dengan orang Filistin. Mereka malah menjauhkan hadirat Tuhan dari mereka. Mereka menjauhkan tabut Tuhan. Mereka lempar, dan seperti yang sudah kita singgung, ya, indikasinya Silo sudah tidak ada, makanya tidak bisa dilempar ke Silo. Mereka pilih Kiryat Yearim, tidak begitu jelas kenapa mereka pilih Kiryat Yearim. Tapi akhirnya memang diterima oleh Kiryat Yearim, dan akhirnya dimasukkan ke rumah Abinadab dan akan sampai ada di sana sampai dengan zamannya Daud nanti. Oke, jadi pelajaran bagi kita sangat banyak di pasal-pasal ini. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Nama Tuhan akan dipermuliakan, saudara. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya,
Entah itu kita kita istilahnya mau ikut Tuhan, ya Tuhan akan dipermuliakan. Kalau kita menentang Tuhan, Tuhan akan dipermuliakan juga. Cuma bedanya adalah apakah Tuhan akan dipermuliakan melalui ketaatan kita, ataukah Tuhan akan dipermuliakan melalui ketidaktaatan kita sehingga Tuhan menghukum kita, ya kan? Sama seperti di Mesir di zaman Firaun, Tuhan akan dipermuliakan. Apakah tapi Firaun tidak kehilangan genap bebas, tidak kehilangan genap bebas. Tadi kita baca masalah mengeraskan hati kan? Ya, memang ada dicatat Tuhan mengeraskan hati Firaun, tapi bukan melawan kehendaknya. Firaun sudah mengeraskan hati duluan. Firaun punya kehendak bebas. Dan Tuhan akan dipermuliakan bagaimanapun juga. Kalau Firaun mau taat sama Tuhan, Tuhan akan dipermuliakan. Firaun tidak taat sama Tuhan, Tuhan akan dipermuliakan juga dengan tulah-tulah yang dia berikan. Jadi kita mau pilih yang mana? Pilihan ada di tangan kita. Kita mau Tuhan dipermuliakan melalui ketaatan kita atau melalui pemberontakan kita. Jangan kita memberontak kepada Tuhan. Baik, sampai di sini dulu. Dan ikuti lagi Mutiara Kebenaran masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao. Sesi selanjutnya nanti di pasal 7. Maranatha.